People who are fearful, orang yang ketakutan, ya. People who are fearful, orang yang ketakutan, generally need to feel. Pada umumnya mereka perlu untuk merasakan, untuk merasa, and express their anger, ya, untuk merasakan dan juga menyatakannya, dan juga menyatakan kemarahan mereka. The fear then goes away, ya. Oleh karena itu, setelah itu barulah kemarahan mereka itu akan sirna. People who often feel sorry and guilty, orang-orang yang seringkali merasa kasihan dan merasa bersalah, generally need to feel and express their hurt. Pada umumnya mereka perlu untuk menyatakan untuk merasakan and express dan menyatakan their hurt, ya, sakit hati mereka, and anger, dan juga kemarahan mereka, before they can feel the love, sebelum mereka bisa merasakan cinta, ya, before they can feel the love they deserve. Ya, sebelum mereka dapat merasakan the self love, ya, rasa cinta akan diri sendiri, they deserve, yang mereka layak terima. Teman-teman yang baru follow, yuk boleh bantu tap-tap layar, ya. Yang baru join, yang masih stay, silakan boleh bantu tap-tap layar ke 2000 likes. Yuk teman-teman yang masih stay, yang baru join boleh bantu tap-tap layar, ya. Buat yang belum follow, di follow dulu yuk. Yang belum follow, di follow dulu, ya. Next, people who always feel loving, orang-orang yang selalu merasakan cinta, but wonder why they are depressed. Tapi mereka, thank you Kak Physiotech, ya, for the likes. Thank you Kak Physiotech for the like. Yuk teman-teman yang belum follow, di follow dulu, di tap-tap layar juga, ya. But wonder why, tapi mereka bertanya-tanya. Hello Kak Oshe, bertanya-tanya, why, kenapa dia depressed, kenapa mereka ini merasa depresi, or numb, ataupun mereka merasa numb, ya, merasa mati rasa. Generally need to ask themselves this question, ya. Pada umumnya mereka perlu menanyakan pertanyaan seperti ini. Oke, Kak hamba Allah mau gimana, Kak hamba Allah? Ada yang perlu, kenapa minta generally need to ask themselves this question, ya. Pada umumnya mereka perlu untuk menanyakan diri mereka pertanyaan seperti ini. Halo? Halo? Kak hamba Allah, ada yang bisa dibantu? Oh, tadi berarti salah, ya. Yang baru join boleh bantu tap-tap layar yuk teman-teman, ya. Bantu tap-tap layar ke 2000 likes yuk, ya. Bareng-bareng. Thank you, ya. Apa kabar malam ini, ya? I hope, how are you guys doing tonight? I hope that you guys are all well and awesome, and of course in control with whatever it is that is going through in your life, okay? They generally need to ask. Mereka pada umumnya perlu untuk menanyakan themselves, ya, diri mereka sendiri pertanyaan berikut. If I were angry, jikalau saya marah, cover bukunya yang kayak mana, ya? Cover bukunya segini, Kak Bina, ya. Kak Bina bantu follow dulu, ya. Kak Bina bantu follow, ya. Bantu follow, bantu tap-tap layarnya juga. Hello Kak Girl, I'm coming back. Yes, thank you. Boleh bantu tap-tap layar, ya teman-teman, ke 2000 likes yuk. If I were angry, kalau misalkan saya marah and upset dan juga kesal terkait satu hal, what would it be? Ya, kira-kira hal apakah itu? And then write out the answers, ya. Tuliskan jawaban atas pertanyaan tersebut. Hello Kak Cuaks, hi. How are you? Kak Girl also, how are you? How is everyone doing tonight?
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak hamba Allah tadi pada minta naik. Kenapa ya? Good, good sir. Okay, great to hear so. Let's continue. This will help them to get in touch ya. Jadi hal ini akan membantu mereka untuk get in touch, berhubungan ya, with the feelings ya, dengan perasaan-perasaan demikian. Hidden behind the depression, with the feelings hidden behind the depression ya, dengan perasaan-perasaan yang tersembunyi di balik depresi, and numbness, dan juga perasaan mati rasa. How long? I'm gonna be doing this. I will finish about maybe 11 o'clock. Okay, I'll finish in 11 o'clock. I'll finish the live stream about 11 o'clock. Kalau English non-fiction itu umumnya ya saya bisa lumayan setuju. Soalnya kalau non-fiction itu biasanya non-fiction itu umumnya bahasanya agak seberat ya. Fiksi itu dia kan biasa banyak figurative language, bahasa-bahasa figuratif ya. Jadi begitulah. Saya kira memang fiksi itu lebih sulit ya bahasanya. Apalagi kalau udah masuk ke puisi, waduh. Salam kenal, nice to meet you. Okay, nice to join with you, sir. Ya, salam kenal. Ya, thank you Kak Girl udah share my live stream, oke? Kita lanjut. Yang belum follow, di follow dulu ya. Love letters can be used in this fashion ya. Jadi metode surat cinta dapat digunakan dengan untuk ya fashion. Untuk cara ini ya. How feelings can hide other feelings ya. Jadi bagaimana perasaan tertentu dapat menyembunyikan perasaan lainnya. Iya, semoga bisa 2 jam ya. Rencana sampai jam 11 ya, teman. Kita lihat nanti kalau suaraku udah agak-agak kosong. Mungkin gak nyampe jam 11 ya. Kita lihat-lihat nanti. Kalau masih rame kita gas terus ya. Okay, following some examples. Berikut adalah beberapa contoh ya. Of how men and women terkait bagaimana para pria ataupun wanita use their negative emotions, menggunakan perasaan emosi-emosi negatif mereka to avoid, untuk menghindari, or suppress the true pain, ataupun untuk menekannya sakit hati ya, luka yang sebenarnya mereka alami. Keep in mind, ingatlah bahwa that this process is automatic. Proses ini bersifat otomatis ya teman-teman. Yo, yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya juga ya. Dibantu tap layarnya juga ya. Thank you guys for the likes ya. Next. We are often not aware ya. Kita seringkali tidak sadar ya, that this is happening, bahwa sesungguhnya hal ini sedang terjadi. Consider for a moment this question. Coba pertimbangkan ya, Anda pikirkan baik-baik pertanyaan-pertanyaan berikut ini, oke? Yang belum follow, di follow dulu teman-teman, dibantu tap layarnya. Do you ever smile when you're really angry? Apakah Anda pernah tersenyum ketika Anda sedang begitu marah? Have you acted angry? Pernahkah Anda menjadi marah ya, bertingkah marah? Pernahkah Anda marah when deep inside you were afraid? Ketika di dalam diri Anda sebenarnya Anda merasakan ketakutan atau kekhawatiran ya. Do you laugh and make jokes? Apakah Anda pernah tertawa
ataupun menjadikan sebuah lelucon ya. Apakah Anda pernah tertawa atau menyampaikan sebuah lelucon when you're really sad and hurt, ketika Anda begitu sedih dan juga terluka? Thank you teman-teman for the likes, Kak Fish Attack ya, thank you so much for the likes. Yang belum follow, di follow dulu teman-teman. Yuk bantu tap layar ke 2000 likes ya. Kita lanjut lagi. Have you been quick to blame? Sir, beda live or live apa? Saya masih awam hamba Allah. Sir, beda. Live yang pertama kehidupan ya, ini kehidupan ya, kata benda. Yang kedua live yang ini ya siaran langsung atau tinggal ya, kata kerja. Saya masih awam di tol. Oke, no problem ya, ikuti kita terus ya. Yo, thank you. Have you been quick to blame others? Pernahkah Anda di situasi Anda begitu cepat ya, quick, begitu cepat ya, blame others, menyalahkan orang lain, when you felt guilty or afraid, ketika Anda merasa bersalah ataupun ketakutan? Gak bisa Bing, bisa lolos gak sih? Lolos apa ini kakak CA? Mau lolos apa? Mau lolos apa dulu ya? Kalau mau lolos yang lain pastikan nggak semua pakai bahasa Inggris ya. The following chart ya, jadi diagram berikut shows, menunjukkan how men and women bagaimana pria dan wanita commonly deny their true feelings ya, secara umum menyangkal ya perasaan-perasaan mereka yang sesungguhnya. Certainly, tentu saja, not all men will fit the male description ya. Tentu saja tidak semua pria akan cocok dengan gambaran kejantanan ya, gambaran kejantanan, just as not all women fit the female description ya. Sama seperti tidak semua wanita ya akan cocok atau sesuai dengan gambaran female, gambaran terkait pria dan gambaran terkait wanita ya. The chart give us a way. Jadi diagram atau penjelasan berikut give us a way, memberikan kita sebuah cara. Tes BI bisa kok Kak? Oh, tes BI ya. The chart give us a way. Jadi chart ini memberikan kita sebuah cara to understand, untuk memahami how we remain stranger to our real feelings ya. Bagaimana kita sebenarnya menjadi orang asing. Kita senantiasa menjadi orang asing bahkan kepada perasaan kita yang sesungguhnya ya. Oke, teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yuk, yang belum follow boleh di follow dulu ya. Ways we cover up our real feelings ya. Berikut merupakan cara-cara ya. Cara-cara di mana kita seringkali ya menutupi, cover up, menutupi ya, our real feelings ya. Perasaan-perasaan kita yang sesungguhnya. Kak Sandi, thank you for the rules. Cornel, lolos gak ya IELTS tahun depan? Kalau persiapannya sungguh-sungguh dari hari ini pasti lolos sih. Kalau persiapan sungguh-sungguh dari hari ini pasti lolos ya. How men hide their pain. Bagaimana para pria itu menyembunyikan sakit hati mereka ya. This process is generally unconscious. Proses ini biasanya bersifat tidak sadar ya. Sama juga how women hide their pain. Bagaimana wanita menyembunyikan sakit hati mereka. This process, proses ini generally unconscious. Proses ini juga pada umumnya itu dia bersifat tidak sadar ya.
terjadi secara tidak sadar. Oke, yang belum follow di follow dulu yuk. Ya. Men use anger as a way of. Jadi para pria menggunakan amarah sebagai sebuah jalan ya. Avoiding the painful feelings of sadness ya. Sebagai sebuah jalan untuk menghindari ya the painful feeling of sadness ya. Perasaan menyakitkan dari yang namanya kesedihan. Perasaan-perasaan yang menyakitkannya seperti kesedihan, hurt, terluka atau tersinggung, sorrow, sorrow itu kesedihannya, guilt rasa bersalah, dan juga fear ketakutan ya. Sementara wanita, women may use concern and worry ya. Jadi wanita menggunakan keprihatinan dan juga kekhawatiran as a way avoiding the painful feelings ya. Sebagai suatu cara ya untuk mencegah menghindari perasaan-perasaan menyakitkan seperti anger, kemarahan. Yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu ya. Thank you Kak Fisiota for the likes ya. Guilt, perasaan bersalah, fear, rasa takut, and disappointment, dan juga kekecewaan ya. Men may use indifference ya. Pria mungkin menggunakan perasaan tidak peduli ya, ketidakpedulian, and discouragement, dan juga yang membuat kita perasaan yang membuat dia merasa berkecil hati as a way of avoiding, sebagai suatu cara untuk menghindari the painful feeling of anger ya. The painful feeling ya, perasaan menyakitkan yang dihasilkan oleh yang namanya amarah ya. Yuk teman-teman yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow boleh di follow dulu yuk. Dibantu tap layarnya juga ya. Dibantu tap layarnya juga yuk. Kalian juga bisa dukung aku lewat memberikan friendship necklace ya. Lolos, semangat. Iya benar ya, tetap semangat ya. Next, women may fall into confusion ya. Para wanita mungkin bisa jatuh dalam yang namanya suatu kebingungan. As a way of avoiding anger ya, sebagai suatu cara untuk menghindari yang namanya anger, kemarahan, ataupun irritation, perasaan rasa kesal ya, dan juga kekecewaan ya. Oke, yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Men may use feeling offended ya. Pria mungkin menggunakan perasaan offended, rasa tersinggung ya, as a way of avoiding feeling hurt, sebagai suatu cara ya di mana dia menghindari ya untuk merasa terluka. Women, para wanita use feeling bad, merasa menggunakannya perasaan tak enak ya, as a way of avoiding, sebagai satu cara untuk menghindari ya embarrassment, perasaan malu, anger, anger, perasaan marah, sadness, kesedihan, dan juga regret, penyesalan ya. Number 4, yang keempat, men may use anger and righteousness ya. Pria mungkin menggunakan amarah dia dan juga sikap benar sendiri ya. Sikap benar sendiri as a way to avoid, sebagai suatu cara untuk menghindari
feeling afraid or uncertain, ya. Perasaan takut ataupun perasaan yang perasaan takutnya atau ketidakpastian, ya. Next, yang belum follow yuk di follow ya. Thank you Kak Fisyotek yang selalu membantu tip-tip layarnya ya. Yuk di follow dulu guys ya. Di share juga wis ke teman-teman ya. Soan lah, so be it. Do my part. Women may use fear and uncertainty. Wanita mungkin menggunakan rasa takut dan juga ketidakpastian as a way of avoiding, sebagai cara untuk menghindari anger, kemarahan, hurt, ya, sakit hati dan juga sadness, kesedihan, ya. Yang belum follow yuk follow dulu ya, bantu tap layarnya juga guys ya. Men may feel ashamed, ya, pria mungkin merasa malu ya, to avoid anger and grieving ya. Pria mungkin merasakan malu untuk menghindari ya, untuk menghindari yang namanya amarah dan juga grief, rasa sedih ya, grieving, bersedih, berduka. Women may use grieving ya. Jadi wanita menggunakan perasaan bersedih ya, untuk menghindari feeling angry and afraid ya, untuk menghindari perasaan marah dan juga takut. Oke, kita lanjut. Thank you Kak Nita for the rose ya. Teman-teman lain boleh bantu tap layar juga ya. Yang mau dukung aku juga boleh ya, memberikan roses. You can give me some roses or other things that you would love to share with me. Would really appreciate it. Yes. How men hide their pain. Bagaimana para pria menyembunyikan sakit hati mereka. This process is generally unconscious. Proses ini pada umumnya terjadi secara tidak sadar ya. Men may use peace. Jadi pria menggunakan peace, kedamaian ya. And calm dan juga rasa tenang as way to avoid, sebagai cara untuk menghindari yang namanya amarah, kemarahan. Anger itu amarah kata benda ya. Fear, ketakutan. And disappointment, kekecewaan. Discouragement, ya, discouragement itu rasa kecil hati dan juga shame dan juga rasa malu ya. Oke, thank you guys yang udah follow ya. Yang belum follow silakan di follow dulu. Dibantu tap layarnya ya. Kita lanjut. Men may use confidence. Jadi pria menggunakan sikap percaya dirinya ya, to avoid feeling inadequate ya, untuk menghindari perasaan inadequate ya, perasaan tidak mampu. Men may use aggression ya. Jadi pria menggunakan ya, mungkin saja menggunakan sikap agresif ya, untuk to avoid feeling afraid, untuk mencegah rasa takut ya. Thank you Kak Lee for another rose ya. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman yang belum follow, di follow dulu. Thank you for the likes Kak Cornel. Oke, thank you for the likes Kak Cornel. Oh, belum. This is for women ya. Thank you also Kak Fisyotype for the likes. Women may use hope as a way to avoid anger ya. Jadi para wanita menggunakan harapan ya, sebagai jalan untuk menghindari amarah, kesedihan ya, grief. Grief ini selain kesedihan kita bisa artikan sebagai
kepedihan dan juga sorrow, kesedihan, penyesalan bisa ya. Women may use happiness. Wanita bisa mungkin menggunakan kebahagiaan and gratitude dan juga ungkapan syukur to avoid feeling sadness, untuk menghindari perasaan sedih dan juga kecewa. Women may use love. Wanita mungkin juga menggunakan perasaan cinta and forgiveness, ya, dan juga pengampunan as a way to avoid, ya, sebagai cara untuk menghindari feeling hurt and angry, ya, merasa sakit hati dan juga marah, ya, merasa marah. Thank you Kak Fisher Tap for the likes ya. Teman-teman lain boleh bantu tap-tap layar ya. Boleh bantu di tap-tap layarnya. Yuk ya. Boleh di-share-share juga ke teman-teman ya. You guys also can share this live stream to some of your friends. Thank you Kak Diana for your likes. Kak JL for your likes ya. Healing negative feelings ya. Menyembuhkan perasaan-perasaan negatif. Kak Diana also thank you for your likes. Help me to go to 5,000 guys. Bantu ke 5,000 likes ya. Thank you so much. Understanding and accepting, ya. Jadi memahami and accepting dan juga menerima another negative feelings, perasaan-perasaan negatif lainnya, are difficult, merupakan sesuatu yang cukup sulit. If your own negative feelings, apabila perasaan-perasaan negatif Anda have not been heard, belum pernah didengar, tidak didengar sebelumnya. Kak Sandy, thank you for the likes ya. And belum didengarkan dan juga belum menerima support ya, belum menerima dukungan. Thank you Kak Riri for the likes. The more we are able to heal, jadi semakin kita sanggup untuk menyembuhkan our own unresolved feelings ya, perasaan-perasaan yang belum terselesaikan, unresolved, yang kita miliki from childhood, sejak masa kecil, dari masa kecil kita, the easier it is responsibly to share our feelings ya, maka hal ini akan menjadi jauh lebih mudah ya, hal ini akan jauh semakin mudah ya. It is responsibly ya, to share our feelings ya. Hal ini akan semakin mudah untuk bertanggung jawab ya, untuk bertanggung jawab, to share, untuk bertanggung jawab menceritakan our feelings. Thank you Kak Fisher for the likes ya, perasaan-perasaan kita, and to listen to our partner, dan untuk mendengarkan perasaan-perasaan pasangan kita without being hurt ya, tanpa merasa terluka ya, atau impassion, tanpa kehilangan tanpa menjadi tidak sabaran, frustrasi ataupun offended, tersinggung. Thank you Kak Yurmun, Kak Surikti also thank you for the likes. Yang belum follow, di follow dulu guys ya. If you haven't followed, you may consider following this account, right? Okay, let's just continue guys. The more resistance you have, jadi semakin besar penolakan yang Anda miliki to feeling your inner pain, terhadap merasakan, semakin besar penolakan yang Anda berikan untuk merasakannya, ini ya, sakit hati ya, perasaan terluka dalam diri Anda. The more resistance you, maka Anda juga akan semakin menolak ya. Anda juga akan semakin menolak ya. The more resistance you have to feeling ya. Bentar, resistance ini menolak apa lagi ya? Selain resistance, penolakan, resist, menolak.
Resisten, penolakan, hambatan ya. Oh ya. Yang belum follow di follow dulu ya. Yuk. Yang belum follow di follow ya. Yang belum follow yuk di follow dulu. Dibantu tap-tap layarnya ya. Tap-tap layarnya. Tap-tap layarnya. Waduh, masih jauh target kita hari ini. 3 dari 100. Anyway. The more resistance you have, jadi semakin besar hambatan yang Anda miliki to feeling your inner pain, untuk merasakan ini ya, sakit dalam diri Anda, the more resistance you will have, maka Anda akan memiliki semakin besar hambatan yang semakin besar to listening to the feelings of others ya, untuk mendengarkan ya perasaan orang lain. If you feel impassioned, thank you Kak Seni ya, Kak Visi juga, Vishotek for the likes ya. If you feel impassioned, jika Anda merasa tidak sabaran, and intolerant, Kak Cutie, thank you for the likes, dan juga Anda merasa tidak toleran, when other express the childlike feelings, ketika ada orang lain yang menyatakan perasaan mereka yang seperti kanak-kanak, seperti anak-anak, perasaan kekanak-kanakan mereka. Hello Kak Nadira, bukunya beli sama aku ya, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Kalau mau bukunya langsung aja masuk ke profil aku, DM ke IG ya, masuk profil aku dan DM ke IG aku ya. Pengirimannya dari Depok ya, dari Jakarta ya. Nggak nyampe 100.000 ya, bisa langsung klik di sini Kak Nadira, DM IG ya. Yang belum join tim juga boleh join tim, 1 koin ya. Let's go. Next. Then this is an indicator ya. Maka ini merupakan suatu petunjuk ya, of how you treat yourself. Terkait bagaimana Anda treat yourself, memperlakukan diri Anda sendiri ya. Bagaimana kondisi di rumah kalian masing-masing, sinyalnya apakah oke atau nge-lag ya? Sinyal oke apa nge-lag guys ya? Apakah gambar videonya oke atau nge-lag? Retrain yourself. Untuk melatih ulang diri kita ya. We must reparent ourselves. Oke ya, mantap ya. Reparent ya. Reparent ya, dari kata re dan juga parent ya. Kita harus menjadi orang tua ya, reparent ya, bertindak sebagai orang tua ya, bertindak ulang ya sebagai orang tua bagi diri kita sendiri. KUB ya, KUB slot, yes. Reparent, bertindak ulang sebagai orang tua bagi diri kita sendiri ya. We must, kita harus acknowledge that, kita harus, thank you Kak Learner for the likes ya. Kita harus mengakui that there is an emotional person. Kita harus mengakui bahwa ada seorang pribadi ya, seorang pribadi emosional dalam diri kita, who gets upset ya, yang mana dia akan menjadi marah ya, even when our rational adult mind say, bahkan ketika our rational adult mind, pikiran rasional dewasa kita says there is no reason ya, mengatakan bahwa tidak ada alasan to be upset ya, nggak ada alasan untuk merasa upset, merasa marah, untuk menjadi marah.
We must isolate that emotional part ya. Kita perlu untuk mengisolasi ya, mengisolasi atau ya dibuang jauh-jauh lah ya, atau dibungkus. That emotional part diasingkan ya. Kita perlu untuk mengasingkan that emotional part ya, bagian emosional ya dari of ourselves, dari diri kita, memisahkan. Yes, Kak Ubis ya, thank you. Mengisolasi, memisahkan ya, ruang isolasi, ruang yang berpisah ya. And become a loving parent too, dan menjadi seorang pribadi, dan menjadi orang tua yang begitu mencintai ya, yang penuh dengan cinta. What is the title of the book? It is Men Are From Mars, Women Are From Venus. Kak Fihan, I'm Fihan. Yang belum follow boleh di follow dulu. Kak Melia, thank you for the likes. Yep. Boleh bantu tap layar ya for 4,000. Let's go. Next. We need to ask ourselves, kita perlu untuk bertanya kepada diri sendiri. Kak Diana, Kak Ubi, thank you ya for the likes. What's the matter? Ada apa? Are you hurt? Thank you Kak Upin for the likes ya. Apakah kamu terluka? What are you feeling? Ya, apa yang kamu rasakan? What happened? Yang belum follow boleh follow dulu ya. Apa yang terjadi? What happened to upset you? Apa yang terjadi dan membuat kamu kesal atau marah? What are you angry about? Apa yang membuat kamu marah ya? What makes you sad? Apa yang membuat kamu sedih? SNBT itu apa? SNBTK ya. SNBTK maksudnya gimana? Kak Hans R ya. Thank you Kak Slay for the likes ya. Yang belum follow di follow dulu ya. Yuk, di follow dulu. What do you want? Apa yang kamu inginkan? When we listen to our feelings, ketika kita mendengarkan kepada perasaan kita, with compassion, dengan penuh belas kasihan ya, our negative feelings quite miraculously are healed. Perasaan-perasaan negatif kita, ya, dengan ajaibnya ya, itu dengan cukup ajaibnya akan dipulihkan ya. And we are able to respond, sehingga kita sanggup untuk membalas ya, atau merespon to situation terhadap berbagai macam situasi in our childlike feeling ya, in much more loving and respectful way ya, dengan cara yang lebih penuh kasih, penuh cinta kasih, dan juga lebih menghormati. Yang belum follow ayo di follow dulu guys. Yuk, yang belum follow di follow dulu ya. Dibantu di tap layarnya juga yuk ya. Agak sepi ya. Oke, thank you yang udah follow ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layar ya. Kita lanjut. Thank you Kak Roti ya for the likes. By understanding our childhood feelings, dengan memahami ya our childlike feelings, perasaan-perasaan kekanak-kanakan yang kita miliki, kita secara otomatis open a door, membuka suatu pintu for loving feelings ya, untuk perasaan-perasaan yang penuh cinta to permeate what we say ya. Permeate ini dia kayak kalau kita nanam nanti dia itu ya permeate, kayak berkecambah, bentar ya, permeate ya, meresap bisa ya.
to permeate, untuk meresapi apa yang kita ucapkan ya. Oke, yang belum follow boleh follow ya. Yang belum follow boleh follow ya. Dibantu tap-tap layarnya ya. Yuk, dibantu tap-tap layarnya ya. Kalian juga bisa dukung channel aku dengan memberikan mawar-mawar tak berduri ya. Next. If a children, if menumbuhkan, iya. Menumbuhkan juga bisa ya. Yang belum follow, di follow dulu ya. Kak Pubi, thank you. If as children, apabila ketika kita jika sebagai anak-anak, inner emotion, emosi batin kita have been repeatedly heard, ya. Secara berulang kali ya, didengar and validated ya, dan juga divalidasi ya, atau diakui ya, in a loving way, dengan cara yang penuh dengan cinta. Then as adult, maka sebagai orang dewasa, we wouldn't get stuck. Kita sebagai orang dewasa, oh gitu ya. Make sense juga sih ya. Then as adults, maka sebagai orang dewasa, we wouldn't get stuck. Kita tidak akan terperangkap ya. Kita tidak akan terperangkap in negative emotion, pada emosi-emosi negatif ya. Thank you Catherine Rumahan for sharing my live stream ya. Yang belum follow silakan di follow dulu. Kak Meilan Sari juga thank you for sharing my live stream ya, sudah berbagi live stream saya ya. Terima kasih. Kalau belum follow silakan di follow dulu ya. Saya live stream setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat ya. But most of us, tapi kebanyakan dari kita ya. Thank you Kak Beauty for the likes. We're not supported this way as children. Tidak didukung dengan cara ini ketika kita masih anak-anak. Sehingga we have to do it for ourselves. Sehingga kita harus melakukannya untuk diri kita sendiri ya. Wah. Oke, teman-teman yang belum follow yuk di follow dulu ya. Dibantu tap layar ya. Thank you Kak K for the likes ya. How your past affect you today ya. Jadi bagaimana masa lalu itu mempengaruhi Anda hari ini. Thank you Kak Yo Goddess ya. Kak Umbudan, Kak Bedut juga thank you for the likes. Certainly you have had the experience. Tentu Anda sudah pernah memiliki pengalaman of feeling grief ya. Dicengkram by negative emotion ya. Dicengkram oleh emosi-emosi negatif ya. These are some common ways. Berikut merupakan beberapa cara-cara yang umum. Our unsolved emotion, di mana emosi-emosi yang tidak terselesaikan yang kita miliki from childhood, dari masa kecil kita, may affect, mungkin saja akan thank you Bang Andre, mungkin saja akan mempengaruhi kita as today as we encounter the stress of being adult ya. Ketika kita menjumpai tekanan-tekanan ketika kita menjadi orang dewasa ya. Yo, yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layar juga ya ke 7.000 likes ya. Bantu ke 7.000 ya teman-teman.
Kita lanjut lagi. When something has been frustrating, ketika ada sesuatu yang begitu mengecewakan ya, we remain, kita tetap stuck, kita tetap terjerat ya, terperangkap. Feeling angry and annoyed ya, kita tetap terperangkap dalam perasaan marah dan juga jengkel. Even when our adults felt say, bahkan ketika diri kita yang sudah dewasa ya mengatakan we should feel calm, kita seharusnya merasa menjadi tenang ya, loving, penuh cinta dan juga peaceful, damai. When something has been disappointing, ketika ada sesuatu yang begitu mengecewakan ya. Kak, buku apa ini? Kak Baby, Men Are From Mars, Women Are From Venus ya. Kalau mau beli boleh langsung masuk ke profil aku ya, masuk ke profil aku dan klik link ke IG aku ya, langsung DM IG aja. DM IG. Kak Diana Wisna, semangat kakak, coffee dulu. Iya siap ya. Kita minum air putih aja ya. Saya nggak suka minum. I don't like drinking coffee. When something has been disappointing, ketika ada sesuatu yang sudah begitu mengecewakan, we remain stuck ya. Kita terperangkap, feeling sad and hurt ya. Dan merasa kita merasa terperangkap dalam perasaan sedih dan juga sakit hati. Even when our adult self says, bahkan ketika diri kita atau pribadi kita yang dewasa ya mengatakan kepada kita, we should feel enthusiastic. Kita harusnya merasa antusias, happy, bahagia dan juga hopeful dan juga penuh berpengharapan ya. Oke. Kita lanjut lagi. Yang belum follow di follow ya. Yang belum follow ayo di follow, di share juga ke teman-teman kalian ya. Biar semua bisa belajar, semua bisa pintar ya. When something has been upsetting. Ya, ketika ada sesuatu yang belakangan membuat Anda marah ya. We remain stuck ya. Kita akan merasa terperangkap ya. Terjerat, merasakan takut dan juga khawatir. Even when our adult self says, bahkan ketika sisi diri kita yang dewasa mengatakan, we should feel assured ya. Kita seharusnya merasa yakin, confident, percaya diri, and grateful, dan juga merasa bersyukur. When something has been embarrassing. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang begitu memalukan yang terjadi. We remain stuck. Kita tetap terperangkap. Kita tetap terperangkap. Feeling sorry and ashamed. Kita merasa menyesal dan malu ya. Even when our adult self says, bahkan ketika versi diri kita yang dewasa mengatakan, we should feel secure ya. Kita seharusnya merasa aman ya, merasa good, merasa nyaman and wonderful, dan merasa bahagia ya, luar biasa. Kakak kenapa tertawa ini? Semangat. Oh, saya ngantuk ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih, soalnya tidak beralasan rasa ngantuk ini ya. Silencing, thank you kakak Naura ya, sudah kasih satu lagi mawar berduri ya. Silencing your feelings through addiction. Oh, I think I would love this one. Kalau komen-komen kalian tidak kebaca, sorry ya, ini dia ada pemberitahuan. Komen-komen difilter oleh TikTok ya. Jadi boleh komen ulang. Oke, kita lanjut. Silencing your feelings. Jadi membungkam perasaan Anda through addiction, lewat yang namanya kecanduan.
membungkam, ya, mendiamkan perasaan-perasaan Anda lewat kecanduan. As adult, we generally try to control. Sebagai orang dewasa, kita pada umumnya try to control, mencoba untuk mengendalikannya, this negative emotion, ya, emosi-emosi negatif ini, by avoiding them. Dengan cara apa? Dengan cara menghindari mereka tentunya, ya. Our addiction can be used to silence, ya. Jadi kecanduan yang kita alami dapat digunakan untuk membungkam the painful cries of our feelings, ya. Untuk membungkam tangisan-tangisannya, tangisan-tangisan penuh kesakitannya dari perasaan-perasaan kita and unfulfilled needs, dan juga dari kebutuhan-kebutuhan kita yang belum terpenuhi. Next, yang belum follow silakan ya di follow dulu ya. Boleh bantu tap-tap layarnya juga ya. Ya, bantu juga tap-tap layar. Tap-tap layarnya ya. After glass of wine, jadi setelah meminum segelas anggur, the pain is gone for a moment. Tentu perasaan sakit hati itu menghilang untuk sementara waktu, but it will come back again and again. Tapi tentu perasaan tersebut akan kembali berulang-ulang kali. Ironically, ironisnya, the very act of avoiding, ya, jadi tindakannya, sebuah tindakan, ya, tindakan yang dilakukan on negative emotion, the very act, ya. Tetapi ironisnya, justru tindakan menghindari emosi-emosi negatif kita, give them the power to control our life. Justru memberikan emosi-emosi negatif ini kekuatan, to power to control our life, untuk dia bisa mengendalikan diri kita sendiri, ya. Thank you Kak Kaivan udah bantu share live stream aku ya. Teman-teman yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow aja dulu ya. Oke, kita lanjut ya. By learning to listen to the nurture and nurture, ya. Jadi dengan mempelajari, dengan belajar untuk mendengarkan dan juga nurture, merawat emosi batin kita, they gradually lose their grip, ya. Maka emosi-emosi negatif tersebut pada akhirnya secara pelan-pelan akan kehilangan cengkraman mereka, ya. When you are very upset, ketika Anda begitu kesal, ya, ketika Anda menjadi begitu kesal, it certainly is not possible. Tentunya ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin, ya, to communicate, ya, untuk Anda berkomunikasi as effectively as you want, ya, seefektif yang Anda inginkan. Yang belum follow di follow dulu ya. Yuk, yang belum follow di follow dulu. At such time, ya, pada masa-masa demikian, the unresolved feelings, perasaan-perasaan yang tidak terselesaikan, of your past, dari masa lalu Anda, have come back, ya, mereka telah kembali. It is as though, ya, hal ini seolah-olah, ya, the child that never allowed to throw tantrum, seorang anak yang
Tidak pernah diizinkan ya untuk throw a tantrum. Kayak diperbolehkan untuk marah-marah gitu ya. Now throws one. Sekarang sedang melakukannya. Only to be exiled once again into the closet ya. Hanya untuk sekali lagi ya, diasingkan, dibuang ke dalam lemari. Oke, thank you Kasima for the likes ya. Yang belum follow silakan di follow guys ya. Our unresolved childhood emotion. Jadi emosi-emosi masa kecil kita yang belum terselesaikan have the power to control us ya. Mereka memiliki kekuatan untuk dapat mengendalikan kita ya. By gripping our adult awareness, dengan cara apa? Gripping. Gripping tadi mencekam ya. Irrational feelings, adult awareness, kesadaran kita sebagai orang dewasa, and preventing loving communication. Dan juga mereka akan menghindari ya, melakukan komunikasi-komunikasi yang penuh cinta. Until we are able lovingly, hingga kita sanggup ya dengan penuh cinta kasih to listen to them seemingly ya, lovingly. Until we are able to lovingly listen to them, this ya. Preventing itu apa? Preventing itu mencegah ya. Until we are we are able to lovingly listen ya. Sampai kita bisa mendengar ya, kita sanggup untuk mendengarkan dengan penuh cinta kasih ya. To these seemingly irrational feelings ya, terhadap perasaan-perasaan dari masa lalu kita that seemingly irrational, yang nampaknya tidak rasional ya, yang nampak tidak masuk akal. Oke, kita lanjut teman-teman yang belum follow, yuk di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. To intrude into untuk mengganggu into our life ya, untuk mengganggu kehidupan kita. When most need our sanity, ketika kebanyakan kali dibutuhkan yang namanya kewarasan. They will obstruct loving communication ya. Jadi perasaan-perasaan tadi akan mengganggu komunikasi yang penuh cinta kasih. The secret of communicating are difficult feelings. Rahasia untuk menyampaikan perasaan-perasaan negatif kita lies in having the wisdom. Ya, itu terletak dalam memiliki yang namanya suatu kebijaksanaan and the commitment, dan juga suatu komitmen to express our negative feelings ya, untuk menyatakan perasaan-perasaan negatif ya, in writing, so that kenapa gak bikin VT kayak gini aja biar bisa diulang videonya buat belajar. Kak Novsa, boleh ya, terima kasih buat masukannya. Nanti aku coba buat ya. Boleh. Nanti mungkin bagian-bagian yang bagus-bagus aja ya. Yang aku anggap kayak the one that is good. Wah, aku gak kepikiran selama ini ya. By the way, thank you Kak Novsa ya. Mana tadi ya? To express our negative feelings in writing ya.
untuk menyatakan ya, mengungkapkan perasaan-perasaan negatif kita dalam bentuk tulisan, so that sehingga kita can become aware, kita bisa menjadi sadar of our more positive feelings ya, akan bisa menjadi sadar akan perasaan-perasaan kita lainnya yang lebih positif ya. Kita lanjut ya, teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum follow boleh di follow dulu. The more we are able to communicate ya, semakin kita sanggup untuk berkomunikasi ya, to a partners, terhadap pasangan kita, with love they deserve, dengan cinta yang layak mereka terima, the better our relationship will be ya, maka hubungan kita pun akan menjadi semakin baik. When you are able to share your upset, ketika Anda sanggup untuk membagikan ya, oke, sama-sama Kak Novsa ya, Kak Novsa, terima kasih atas idenya ya. When you are able to share your upset, ketika Anda sanggup untuk membagikan kekesalan Anda, kemarahan, perasaan marah Anda in a loving way, dengan suatu cara yang penuh cinta kasih, it becomes much easier for your partner. Hal ini akan menjadi jauh lebih mudah ya bagi pasangan Anda to support you in return ya, untuk sebaliknya mendukung Anda ya. Oke, teman-teman yang belum follow boleh follow dulu ya. Dibantu tap-tap layarnya juga ya. Thank you Kak Ilham. Wah, for the TikTok ya. Yang belum follow di follow dulu guys ya. Yuk, yang belum follow di follow dulu ya. Kita lanjut. Secret of self-help ya. Thank you Bang Ilham for the TikTok. Rahasia-rahasia ya dalam self-help ya, membantu diri sendiri ya. Thank you Bang Ilham for the TikTok ya. Kak Ilham, thank you. Oke, sama-sama. Writing love letters is an excellent self-help tool ya. Menulis surat cinta is an excellent self-help tool ya. Ini merupakan sebuah alat untuk membantu diri kita yang sangat luar biasa ya, sangat baik sekali. But if you don't immediately get in the habit ya, tetapi apabila Anda tidak seketika itu juga ya, get in the habit ya, terbiasa ya, mulai membiasakan diri of writing them, menulis surat-surat cinta, you may forget to use it ya, Anda mungkin saja akan melupakannya untuk menggunakan hal ini. I suggest that, saya sarankan ya, at least setidaknya once a week, setidaknya sekali dalam seminggu ya. When something is bothering you, ketika ada sesuatu yang membuat Anda kesal ya, yang merisaukan hati Anda ya, sit down, duduk, and write a love letter ya. Thank you Kak Ilham. Duduklah dan tulislah sebuah surat cinta ya. Oke, next. Thanks a lot. Love letters are helpful ya. Jadi surat-surat cinta ini sangat membantu ya. Nah, only teman-teman yang belum follow, yuk di follow dulu ya. Yang belum follow boleh di follow, dibantu tap-tap layarnya guys ya. Thank you, thanks a lot for your support everyone. Love letters are helpful ya. Jadi surat-surat cinta itu merupakan surat-surat cinta itu are helpful ya. Begitu membantu, menolong ya. Not only when you feel upset, tidak hanya ketika Anda itu merasa kesal ya.
Thank you Kak Negeri ya, sudah tap-tap layar ya. Yang belum follow di follow dulu ya. Ya, yang belum follow di follow dulu ya. Unhappy when you're feeling helps you, membantu Anda ketika Anda merasa resentful ya. Ketika Anda merasa dendam ya atau marah. Unhappy, enggak bahagia. Anxious ya, khawatir ya, khawatir. Depressed ya, Anda merasa depresi ya atau tertekan ya. When you feel annoyed, ketika Anda merasa jengkel. Tired, Anda merasa kelelahan. Anda merasa stuck ya, terperangkap di satu tempat ya, terjerat. Or simply stress ya. Atau Anda hanya sedang merasa tertekan. Whenever you want ya, kapanpun Anda mau to feel better, kapanpun Anda ingin untuk merasa lebih baik, write a love letter. Tulislah sebuah surat cinta ya. Oh, it's a good one. Thank you teman-teman yang belum follow di follow dulu ya. Ya, yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya yuk ya. It may not always completely improve your mood. Hal ini tidak akan selalu ya completely improve your mood ya. Tidak akan selalu meningkatkan ya mood. Mood itu adalah suasana hati, yes ya. Hello Kak Sisi, welcome back. How are you? Yang belum follow di follow ya guys. Yuk. Yang belum follow di follow dulu ya. Tidak akan selalu meningkatkan suasana hati Anda, but it will help you. Tapi hal ini akan membantu, help move you, akan membantu Anda untuk menggerakkan Anda in the direction you want to go ya, mengarahkan Anda ke sebuah arah, ke arah yang Anda inginkan. In my first book, pada buku saya yang pertama, What you feel you can heal ya. Buku saya yang pertama berjudulnya What you feel you can heal. Artinya adalah apa yang Anda rasakan bisa Anda sembuhkan. You can heal. The importance of exploring feelings. Pentingnya ya, betapa pentingnya untuk exploring feelings ya, menjajaki ya perasaan Anda. And writing, menjajaki oke juga ya. Dan menuliskan surat-surat cinta is more fully discussed ya. Di sana didiskusikan secara lebih utuh. In addition, sebagai tambahannya, in my tape series ya. Jadi pada seri kaset saya, Healing the Heart, di mana berjudul menyembuhkan hati ya. I share healing visualization. Saya membagikan visualisasi penyembuhan and exercise dan juga latihan-latihan penyembuhan based on the love letter technique, berdasarkan teknik penulisan surat cinta for overcoming anxiety, untuk mengatasi anxiety, kecemasan, releasing resentment ya, melepaskan kebencian atau dendam, finding forgiveness, mencari pengampunan, loving your inner child, mencintai inner child Anda, and healing past emotional wound ya, dan menyembuhkan ya luka-luka emosional masa lalu Anda. Thank you Kak Koko sudah share live stream aku ya. Yo, teman-teman yang belum follow di follow dulu yuk ya. Yang belum follow di follow lagi. Dibantu tap layar lagi ya. Yuk.
Thank you Kak Zu, Kak Zili Zu ya for the likes. Yang belum follow silakan di follow dulu. Bantu saya ke 10.000 likes ya. Hello Winnie, thank you for the likes. Thank you Kak Coco ya for sharing my live stream. Dibacanya gimana nih? Coco or Choco? Yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow yuk di follow dulu ya. Bantu saya dengan memenuhi target harian saya ya. Kalau kalian ada koin ya. In addition ya. Jadi selain itu, many more books and workbooks, ada lebih banyak buku-buku serta buku-buku kerja have been yang telah ya. Kak itu bukunya judul apa? Siapa penulisnya? Kak Muslimware ya. Judulnya Men Are From Mars, Women Are From Venus. Penulisnya John Gray ya. Kalau mau beli juga bisa sama aku ya Kak Muslimware. Di sini masuk aja ke profil aku ya, masuk ke profil aku dan ini ya, masuk ke profil aku kemudian klik link ke Instagram ya. Klik link ke IG. Written in the subject by other others ya, others ya, yang ditulis pada terkait hal ini oleh para penulis buku lainnya ya. Ini di tempat kalian ngelek enggak sih teman-teman? Di sini dia ngelek soalnya ya. Di sini statusnya ini ya. Coba boleh dibantu komen di tempat kalian videonya ngelek atau tidak ya. Reading this book is important. Membaca buku-buku ini merupakan sesuatu hal penting to help you get in touch ya, untuk membantu Anda untuk bersentuhan langsung ya with your inner feelings, dengan perasaan batin Anda. Oh, kadang-kadang ya Kak Mumu. Iya, di sini dia sinyalnya keterangannya lagi kurang stabil ya, entah kenapa. And heal them, kemudian untuk menyembuhkan mereka ya. But remember, tapi harus diingat, unless you're letting that emotional part, ya, tapi harus diingat ya, kecuali Anda membiarkannya, that emotional part, ya, jadi bagian emosional tersebut of you, dari diri Anda, speak out and be heard ya, untuk diceritakannya dan didengar, it cannot be healed ya. Hingga titik itu hal ini tidak bisa disembuhkan. Really? Books can inspire you to love yourself ya. Buku-buku dapat menginspirasi Anda ya untuk mencintai diri Anda jauh lebih lagi. But by listening, tapi dengan mendengarkan, writing out, menuliskan, or verbally expressing. Ataupun menyatakan secara verbal menggunakan kata-kata, your feelings, you're actually doing it ya. Verbally expressing atau secara verbal ya, mengekspresikan ya, mengungkapkan perasaan-perasaan Anda ya, you're actually doing it. Anda sebenarnya perasaan-perasaan Anda, you are actually doing it ya. Anda sebenarnya dapat mewujudkan hal tersebut. Thank you Kak Chu ya. Oh, FF Indo ya. Oke, yang belum follow boleh di follow guys ya. Yuk, yang belum follow boleh di follow ya. Dibantu tap-tap layarnya juga yuk. Dibantu tap-tap layarnya juga ya. Oke, yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu ya. As you practice the love letter technique, ketika Anda ya, jadi saat Anda mempraktekkannya, teknik menulis surat cinta,
you will begin to experience the part of you, ya. Anda akan mulai mengalami, ya. Anda akan mulai mengalami the part of you, bagian dari diri Anda that needs love the most, ya. Yang paling membutuhkan cinta. By listening to your feelings, dengan mendengar terhadap perasaan-perasaan Anda, and exploring your emotion, dan menjelajahi, ya, menjejaki emosi-emosi Anda, you will be helping, Anda akan tertolong, ya, this part of you grow and develop, ya, sehingga you'll be helping this part of you, Anda akan membantu bagian dari diri Anda ini untuk bertumbuh and develop dan semakin berkembang. Hello, it's Yaya. What book is that, sir? Men are from Mars, women are from Venus, ya. Nah, kalau belum follow boleh follow dulu, ya. Kalau belum follow akun aku boleh di follow dulu, ya. Ya, bisa dibantu tap layarnya juga, ya. I need about 50. So 30 something anyway. Oke lah, ya. Okay, next. Your emotional self gets the love. Jadi, your emotional self, emotional damage. Oke, yang belum follow di follow dulu, ya. Yang belum Oke. Kita lanjut. Hello Kak Itsyaya, thank you, ya. Community college itu saya nggak gitu paham, ya. Tapi teman saya ada ikut community college. Biasanya community college itu kuliahnya yang aku tahu, ya. Dia kuliahnya mungkin 1 tahun aja, ya, atau nggak nyampe 1 tahun. Terus kayak magang gitu sih. Tapi nanti ada wisudanya, walaupun nggak dapat ijazah, ya. Ada wisudanya, mungkin tergantung program itu, ya. Kalau teman aku ikutnya dari Aminef, CCIP, ya. Itu dia pergi ke Amerika berapa lama, ya? Setahun ada lah, ya. Mereka kayak kerja magang gitu. Terus ada wisudanya. Terus dapat kayak sertifikat gitu, ya, tapi nggak dapat gelar. Begitulah kira-kira yang aku tahu, ya, soal community college, ya. Mungkin boleh cek di internet lagi, ya, biar lebih ini. Kakak tertarik ikut community college, ya? Kak Self-Hate, ya. Kak Self-Hate. Kenapa namanya Self-Hate, ya? Oke. So, as your emotional self, ya. Jadi ketika diri emosional Anda gets the love and understanding, ya, mendapatkan cinta dan pemahaman yang dibutuhkannya, you will automatically, Anda akan secara otomatis begin to communicate better, ya. Anda akan secara otomatis mulai berkomunikasi dengan lebih baik. You will become capable. Anda akan menjadi lebih sanggup, ya, lebih mampu of responding to situation, untuk merespon ke situasi-situasi in a more loving manner, ya. Anda bisa lebih sanggup untuk merespon, ya, terhadap situasi-situasi yang ada dengan cara yang lebih mengasihi, ya, dengan suatu cara yang penuh cinta kasih, ya. Even though, meskipun teman-teman yang belum follow di follow dulu, ya. Yang belum follow di follow dulu.
Dibantu tap-tap layarnya juga yuk guys ya. Bantu tap-tap layar ke 10.000 ya. Yuk. Kalian juga bisa dukung aku dengan memberikan mawar-mawar berduri ya. Kita lanjut. Even though we have all been programmed, meskipun ya kita semua sudah diprogram, ya sudah diatur. To hide our feelings, thank you Kak Cian ya for the likes. Untuk menyembunyikan perasaan-perasaan kita and react defensively dan bereaksi secara defensif and not lovingly ya dan tidak dengan penuh cinta kasih. We can retrain ourselves. Thank you Kak Tien for the roses ya. Kita bisa melatih ulang diri kita ya. There is a great hope. Ada suatu pengharapan yang sangat besar bagi setiap kita. To retrain yourself. Yang belum follow di follow dulu ya. Yuk, yang belum follow di follow dulu ya. Untuk melatih ulang ya, untuk melatih ulang diri Anda, you need to listen ya. Anda perlu untuk mendengar and understand ya. Anda perlu untuk mendengar dan memahami the unresolved feelings ya, perasaan-perasaan yang belum terselesaikan. Perasaan-perasaan yang belum terselesaikan ya. That have never had a chance, yang sebelumnya tidak pernah memiliki peluang to be healed ya, untuk disembuhkan. Untuk disembuhkan. English mediated classroom. Kalau arti English mediated classroom itu apa? Kurang lebih bentar ya. Mediated itu mediasi ya. Digunakan mungkin kelas yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kelas ya. Bentar aku lihat dulu ya. Yang belum follow boleh follow dulu ya teman-teman. Class mediated ya. Mana apa pertanyaannya? English mediated classroom. Bentar. Itu kakak baca di mana? Baca di mana istilah itu ya? Oke, thank you ya teman-teman. Boleh bantu tap-tap layar juga ya. Malas lama-lama aja, lanjut aja. Yang lain nonton jadi gak gairah untuk nonton Flash. Oke, tugas mata kuliah. Oke, aku lanjut ya Kak Emi. Nih, aku cepat aja buat kakak live yang sangat produktif. Buat kakak ini hati hitam ya. Bentar. English aku nggak paham juga ya itu kakak. Coba bisa dicari-cari dulu ya. Kalau English medium ada, tapi English mediate nggak ada ya. Anyway, sorry ya, aku belum bisa bantu. Aku lanjut dulu ya. So far aku berpikir bahwa itu kelas yang ya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kurang lebih ya. Maksudnya adalah kelas itu juga ada banyak orang yang berbicara berbeda bahasa ya, people international students lah kurang lebih ya. Mana?
To retrain yourself, jadi untuk udah, this part of you needs to be felt. Ya. Jadi bagian dari diri Anda ini perlu untuk di heard, perlu untuk di felt, ya, perlu untuk dirasakan, ya, heard, untuk didengar, and understood, dan juga perlu untuk dipahami. Then it is healed, ya. Kemudian itu akan bagian diri Anda itu akan sembuh, ya. Halo yoga, follow dulu ya. Ya, yang belum follow di follow dulu guys. Yuk. Ya. Kita lanjut. Practicing the love letter technique, mempraktikkan teknik menulis surat cinta is safe way. Teman-teman boleh bantu tap-tap layar ke 10.000 ya. Merupakan suatu cara yang aman to express unresolved feelings, ya. Untuk menyatakan untuk mengungkapkannya perasaan-perasaan yang belum terselesaikan. Understand sama understood. Understand itu kata kerja pertama, understood itu kata kerja kedua. Kata kerja pertama digunakan untuk waktu sekarang, kebiasaan sehari-hari. Ya, kalau kata understood digunakan untuk bilang mengerti, tapi untuk kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, ya, simple past tense. Kak Tari, ya. Kalau misalnya masih kurang jelas, kakak bisa komen di salah satu video aku, ya. Ntar aku kasih buat video penjelasan, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. And teknik, oke. Negative emotion, emosi negatif, and wants, ya, dan juga keinginan without being judged or rejected, ya, tanpa perlu merasa dihakimi or rejected atau merasa tolak. Retrain artinya melatih ulang, ya kakak. Melatih ulang, retrain, melatih ulang, ya. By exploring the complete truth, ya, dengan kita menjejaki, ya, dengan menjejaki kebenaran yang seutuhnya of our feelings, ya, dari perasaan-perasaan kita. Iya benar, retrain. You are welcome Kak Bulletproof, nothing to lose, I like your name. While giving ourselves full permission, ya, kita memberikan diri kita full permission, ya. Kita memberikan diri kita izin, ya, atau ya, izin penuh, ya, memberikan diri kita izin penuh, ya, to have these feelings, untuk memiliki perasaan-perasaan ini. Oke, teman-teman yang belum follow di follow yuk, ya, di follow, bantu tap layar ke 10.000 yuk, ya. Yuk, bantu tap layar ke 10.000 ya. Silakan, boleh bantu tap layarnya ke 10.000 likes, ya. Bantu share juga ke teman-teman kalian juga, ya. Oke, kita lanjut, ya. Through treating this childlike part of us, dengan memperlakukannya, merawat, ya, treating, ya, dengan merawat, ya, atau memberi perawatan, ya. Through treating this child like part of us with respect. Dengan memperlakukan, ya, bagian diri kita yang kekanak-kanakan ini with respect, dengan penuh rasa hormat. Thank you Kak Tari for the likes, ya. And love, dan juga penuh dengan cinta. The unresolved emotional wounds, luka-luka emosional yang tidak terselesaikan sebelumnya of our past, dari masa lalu, can be gradually healed, ya. Dapat secara bertahap dipulihkan, ya. Thank you kakak sudah share, ya, kakak Nenas. Yang belum follow di follow dulu, ya. Boleh bantu tap layar teman-teman semua ke 10.000. A man's common obsession with success, ya. Jadi
obsesi umum seorang pria ya. Obsesi umum seorang pria. Judul bukunya apa? Beauty Passion. Kakak follow dulu ya. Men are from Mars, women are from Venus ya. Men are from Mars, women are from Venus ya. Oke. Oke, sama-sama di follow dulu ya Kak Beauty to Passion. A man's common obsession with success ya. Jadi suatu obsesi umum ya, seorang yang dimiliki seorang pria dengan kesuksesan is his desperate attempt ya. Merupakan adalah upaya yang desperate ya. Upayanya yang putus asa, upaya putus asa. Bukan upaya putus asa ya. Bentar. Bentar ya. Kayak enggak ya, bisa diartikan tidak ada guna ya, tiada guna ya. Is his desperate attempt ya. Jadi usahanya yang tiada guna to win love ya, sia-sia lah ya, untuk memenangkan cinta. To win love in hopes of, dengan harapan of reducing his inner emotional ya. Dengan harapan dapat mengurangi dapat mengurangi turmoil. Turmoil ini turmoil ini kekalutannya, dapat mengurangi. Bentar lagi selesai Kak Momo ya, bentar lagi selesai ya. Kita habiskan halaman ini aja, habis itu kita udah selesai ya. Teman-teman yang belum follow, yuk di follow dulu ya. Yang belum follow, di follow dulu, dibantu tap layarnya ya. Kalian juga bisa dukung channel aku dengan memberikan roses ya. Thank you. Is his inner emotional pain ya, mengurangi sakit ya, perasaan sakit emosionalnya, rasa sakit emosionalnya serta kekalutannya yang dia alami, turmoil, guncangan, kekalutan. Thank you Kakak Mancung ya. Boleh follow dulu ya Kakak. Ya, teman-teman lain juga, you guys can follow me, alright? Thanks a lot. Boleh bantu tap layar guys ya, sebelum aku tutup kita ke 10.000 likes ya. Yuk, please, bisa yuk. A women common obsession ya. A women common obsession. Sementara obsesi umum ya, seorang wanita with being perfect ya. Untuk bisa menjadi sempurna is her desperate attempt, yakni upayanya yang penuh kesia-siaan ya, to be worthy of love ya, untuk menjadi layak untuk menjadi layak mendapatkan cinta, and reduce her emotional pain, dan sehingga mengurangi rasa sakit emosionalnya ya. Thank you teman-teman, Kak Ajay, Kak Negeri, for everyone who helped me with likes, okay? Anything done to excess ya, segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan can become a means to numb ya, dapat menjadi suatu alat ya untuk numb the pain, untuk membuat sakit itu menjadi mati rasa ya, untuk mematikan rasa pedih ya dari sakit itu, of our unresolved past ya, dari masa lalu kita yang belum terselesaikan ya. Ya, teman-teman bisa yuk 500k lagi likes yuk, bantu tetap ke 1000 ya. Habis itu kita tutup ya. Our society is filled with distraction. Masyarakat kita ini penuh dengan gangguan ya.
To assist us in avoiding our pain, ya, untuk menolong kita menghindari yang namanya rasa sakit. Love letters, surat cinta, thank you Kak Ria. However, tetapi surat cinta sebaliknya, assist you in looking at your pain, membantu Anda melihat kepada rasa sakit yang Anda miliki. Feeling it, merasakan rasa itu. And healing it, dan juga menyembuhkan rasa itu, ya. Oke, kita habiskan paragraf ini aja ya teman-teman. Yang belum follow, yuk follow dulu ya. Boleh dukung aku dengan memberikan ini ya, friendship necklace for the end. Every time you write a love letter, setiap kali Anda menulis sebuah surat cinta, you giving your inner emotional, Anda memberikan your inner emotional, ya. Anda memberikan diri emosional Anda memberikan Anda memberikan batin emosional Anda and wounded self, dan juga diri Anda yang terluka, the love, cinta, understanding, pengertian, and attention, dan juga perhatian, it needs to feel better, ya, yang dia butuhkan agar merasa lebih baik, ya. Oke, teman-teman, saya kira malam ini cukup sampai di sini ya. Malam ini kita cukup sampai di sini aja ya. Nanti besok kita lanjut lagi ya. Boleh bantu ke 1000 likes, 10.000 likes teman-teman. Ya, saya pun bantu tap-tap layar ini ya. Biar ini. Waduh, Bang Yaya. Baru join ini, kita sudah selesai ya. Oke, saya tunggu sampai 10.000 saja sebelum saya mau end live ini ya. Tinggal satu lagi. Oke, mantap ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah bantu tap-tap layar. Yang udah follow juga terima kasih. Yang udah bantu nge-gift juga terima kasih ya. Sampai jumpa besok ya. Bye-bye. Selamat malam, selamat beristirahat.